Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafira Yani, mahasiswa Teknik Pertanian angkatan 2018 dengan NIM 18051601001. Mata kuliah Teknik Pengemasan Hasil Pertanian oleh Bapak Bambang Soekarno Putra, STP MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interaksi bahan pangan dengan kemasan. Yang pertama, perubahan yang terjadi pada bahan pangan. Bahan pangan akan mengalami perubahan-perubahan selama penyimpanan, dan perubahan dapat terjadi pada bahan pangan segar maupun pada bahan pangan yang sudah mengalami perubahan biokimia, kimia, atau migrasi. Selanjutnya yaitu perubahan biokimiawi. Bahan-bahan pangan segar atau belum terolah, misalnya biji-bijian, sayuran, buah-buahan, daging, dan susu, akan mengalami perubahan biokimia setelah bahan ini dipanen atau dipisahkan dari induknya. Contoh perubahan biokimiawi yaitu pencoklatan pada buah yang memar atau terkupas kulitnya, dan daging segar yang berubah warna menjadi hijau dan berbau busuk. Kemudian perubahan kimiawi dan migrasi unsur-unsur. Perubahan kimiawi yang terjadi pada bahan pangan disebabkan oleh penggunaan antioksidan, fungisida, plastisizer, bahan pewarna, dan pestisida yang dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan. Keracunan logam. Logam-logam seperti timah, besi, timbal, dan aluminium dalam jumlah yang besar akan bersifat racun dan berbahaya bagi manusia. Batas maksimum kandungan logam dalam bahan pangan menurut FAO atau WHO adalah 250 ppm untuk timah dan besi, 1 ppm untuk timbal. Dan migrasi plastik ke dalam bahan pangan. Plastik dan bahan-bahan tambahan dalam pembuatan plastisizer, stabilizer, dan antioksidan dapat bermigrasi ke dalam bahan pangan yang dikemas dengan kemasan plastik dan mengakibatkan keracunan. Yang kedua, kerusakan mikrobiologis. Bahan kemasan seperti logam, gelas, dan plastik merupakan penghalang yang baik untuk masuknya mikroorganisme ke dalam bahan yang dikemas. Tetapi penutup kemasan merupakan sumber utama dari kontaminasi. Adapun penyebab kontaminasi mikroorganisme pada bahan pangan adalah: yang pertama, kontaminasi dari udara atau air melalui lubang pada kemasan yang ditutup secara hermetis. Yang kedua, penutupan yang tidak sempurna. Yang ketiga, panas yang digunakan dalam proses sealer pada film plastik tidak cukup karena sealer yang berkontaminasi oleh produk atau pengaturan suhu yang tidak baik. Yang ketiga, kerusakan mekanis. Faktor-faktor mekanis yang dapat merusak bahan-bahan hasil pertanian segar dan bahan pangan olahan adalah: yang pertama, stres atau tekanan fisik, yaitu kerusakan yang diakibatkan karena jatuh atau oleh adanya gesekan. Yang kedua, vibrasi atau getaran yang dapat mengakibatkan kerusakan pada bahan atau kemasan selama perjalanan atau distribusi. Untuk menanggulanginya dapat digunakan dengan bahan anti getaran. Yang keempat, kadar air dan gas. Kehilangan air atau peningkatan kadar air merupakan faktor yang penting dalam penentuan masa simpan dari produk pangan. Kemasan memberikan kondisi mikroklimat bagi bahan yang dikemasnya, dan kondisi ini ditentukan oleh tekanan uap air dari bahan pangan pada suhu penyimpanan dan permeabilitas kemasan. Yang kelima, perubahan suhu. Pengaruh insulasi dari kemasan ditentukan oleh konduktivitas panas dan reflektivitas dari kemasan. Pengendalian suhu penyimpanan merupakan hal penting untuk menjaga bahan pangan dari perubahan suhu. Yang keenam, pengaruh cahaya. Perubahan yang terjadi akibat cahaya antara lain: yang pertama, pemudaran warna seperti pada daging dan saus tomat. Yang kedua, ketengikan pada mentega, terutama jika terdapat katalis EU. Yang ketiga, pencoklatan pada anggur dan jus buah-buahan. Yang keempat, perubahan bau dan menurunnya kandungan vitamin. Sekian penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.